jelaskan sikit tentang merujuk kepada ulama mutaakhirin dengan ulama mutaqaddimin. Apanya? Maknanya tentang hujah yang kuat tu. Sebab ana baca semalam tu kan, ulama mutaqaddimin ni lebih, orang kata, yalah dah dia mati dalam keadaan dia memang di atas kebenaran. Di atas kebenaran. Yang mutaakhirin belum tentu kan. Betul. Boleh berubah-berubah. Betul. Coba nanti ada yang kebakaran janggut kalau tapi malu, ini memang manhaj sunnah wal jamaah yang mana Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala sendiri telah berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innamahum fi shiqaq. Apabila mereka mau beriman seperti imannya kalian ini siapa? Takkan hanya nabi semata. Kalian ini nabi dengan para sahabat. Ayat ini turun bukan pada orang zaman sekarang, bukan pada nenek moyang kita, bahkan pada para sahabat. Maka tolok ukur kebenaran ada pada para mutaqaddimi hadhil ummah, istilah para a'immah itu, pendahulu umat ini, yaitu para sahabat. Dan apabila mereka berpaling, maka mereka berada dalam perpecahan. Demikian pula sabda firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar." Dan orang-orang yang terdahulu dan pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah telah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dan Allah telah mempersiapkan untuk mereka surga-surga yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Dijelaskan oleh para mufassirin, yaitu Allah Ta'ala telah menjanjikan kepada para sahabat dengan apa? Dengan keridhaan dan surga. Berarti kalau ukur kebenaran ada pada mereka. Dan ditambah lagi penjelasan oleh Imam Al-Ismaili di dalam Mu'taqad A'immatil Hadis, Allah Ta'ala mensyaratkan walladzina tabauhum bi ihsan, yaitu kalau orang generasi yang setelah mereka ingin mendapatkan janji ini, berarti dia wajib memenuhi syaratnya, mengikuti mereka dengan baik. Jadi jangan malah membuat ajaran sendiri, menempuh jalan sendiri yang tidak ditempuh oleh para sahabat. Karena kalau demikian berarti tidak ikut dengan baik. Sebagaimana orang Khawarij, walaupun di zaman sahabat dan zaman tabi'in, mereka tidak masuk dalam hadis, dalam ayat tadi, karena mereka tidak ikut sahabat dengan baik. Demikian pula orang-orang Syiah Rafidhah dan sebagainya yang ada di zaman sahabat dan tabi'in, mereka tidak masuk di dalam ayat tadi karena mereka tidak ikut sahabat dengan baik. Jadi syaratnya adalah mengikuti dengan baik. Nah, dari sini tahulah kita yang muktabar adalah kalam mutaqaddimin, bukan mutaakhirin yang menyelisihi kalam mutaqaddimin. Demikian pula firman Allah Ta'ala, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin tatkala mereka membaiat engkau Nabi di bawah pohon itu. Jelas ini tidak bicara tentang orang zaman sekarang, tapi di zaman peristiwa Hudaybiyah. Hudaybiyah ini berarti siapa? Para sahabat. Allah menamakan mereka sebagai al-mu'minin, menunjukkan keimanan mereka itulah tolok ukur kebenaran. Baik, makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Di dalam hadis Abi Qatadah Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Lau yuti'u Abu Bakar wa Umar yursyadu." Seandainya mereka mau menaati Abu Bakar dan Umar, niscaya mereka akan mendapatkan bimbingan. Tentunya bukan hanya Abu Bakar dan Umar, karena Allah Subhanahu wa taala telah berkata tentang para sahabat, "Ulaika humur rasyidun." Mereka itulah orang-orang yang terbimbing. Jadi intinya kalau ikut jalan sahabat, mereka itulah yang akan mendapatkan kebenaran. Baik. Dan ma'ruf di dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah yang mana Rasulullah menyatakan apa? Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Kemudian barang siapa dari kalian hidup sepeninggalku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Baik, kalau ada perselisihan berarti kuncinya apa? Nabi tidak menyuruh ke ra'yu orang ini, ra'yu orang itu, tapi fa'alaikum bisunnati. Hendaknya kalian memegang sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin yang terbimbing, yang mendapatkan petunjuk mimba di sepeninggalku. Jadi kunci perselisihan kembalikan kepada apa? Kepada sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Kuncinya ada di situ. Jadi memang yang terpandang adalah jalan mutaqaddimin.
Sebagaimana tatkala Nabi SAW dalam hadis Anas bin Malik itu, hadis Hasan li ghairi karena diperkuat dengan hadis Abdullah bin Amr ibn al-As, Rasulullah mengatakan, "Wa inna hadhil ummah sataftariqu ala 73 firqah." Dan sesungguhnya umat ini akan terpecah belah menjadi 73 kelompok, kulluha fin nari illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Qalu wa man hum ya Rasulullah? Mereka bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang yang berjalan di atas jalan yang semisal dengan jalan yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Lihat, kalau ukurnya bukan ulama mutaakhirin, bukan orang-orang belakangan. Mutaakhirin itu apa? Yang setelah 3 generasi pertama. Kita jangankan mutaakhirin, kita muasirin, istilahnya orang yang sezaman dengan zaman sekarang. Mutaakhirin itu yang setelah 310. Nah, kita jauh dari mutaakhirin sebenarnya. Maka tak layak untuk menyombongkan diri. Kalau mengaku salafi, mengaku ahlu sunnah, ikut sunnah Nabi dan sahabat, ikut para salaf, itulah tolok ukur kebenaran. Jangan menyombongkan diri. Baik. Artinya jelas tadi. Kuncinya ada pada apa? Sesuai dengan jalan Nabi dan sahabat ataukah tidak. Makanya di dalam hadis Abi Syuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu, ya hadis Abi Syuraih kalau tidak salah, Rasulullah yang hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi di dalam Syarh Mushkil al-Athar, Rasulullah menyatakan apa? Innaha satakunu fitnah, sesungguhnya akan terjadi fitnah. Falam yasma'hu katsirun minan nas. Waktu itu banyak sahabat yang duduk di situ tidak mendengar. Faqala Mu'adz, "Ama tasma'u ma qala Rasulullah SAW?" Apakah kalian tidak mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW. Maka mereka mengatakan, "Madza qala?" Apa yang dikatakan Rasulullah tadi? Maka Rasulullah mengulang, "Innaha satakunu fitnah." Sesungguhnya akan terjadi fitnah. Qalu wa kaifa bina ya Rasulullah wa kaifa nasna? Bagaimana dengan kami wahai Rasulullah? Bagaimana kami berbuat? Rasulullah menyatakan, "Tarji'una ila amrikumul awal." Berpeganglah, kembalilah kalian pada jalan kalian yang pertama, urusan agama yang pertama, bukan urusan ulama muasirin, mutaakhirin, bukan, tapi ajaran yang pertama seperti apa. Baik. Maka yang penting bukan sekedar teori, tapi praktekkan. Yang terpenting adalah apa? Kita tunduk kepada apa yang dipilih oleh Allah dan Rasulnya, yaitu jalan 3 generasi yang pertama. Bukan menyombongkan diri, saya adalah mujtahid, kalian wajib ikut saya. Kalau tak, maka kalian keluar dari shaf. Ini naudzubillah terhadap kesombongan. Kita semua tidak boleh mengajak pada diri sendiri. Kita semua wajib untuk kembali pada dalil, siap dikoreksi oleh dalil, siap dikoreksi oleh manhaj salaf. Itulah yang betul. Baik. Bagaimana kita memisahkan antara mutaqaddimin dan mutaakhirin? Disebutkan oleh Imam Al-Dhahabi, Al-Hafidz Al-Dhahabi di dalam kitab beliau, di muqaddimah kitab beliau Mizanul I'tidal, Al-Haddul Fasil bainal mutaqaddim wal mutaakhir, yaitu garis batas antara mutaqaddim dan mutaakhir, generasi pendahulu dan generasi belakangan adalah apa? Kata beliau, ra'su salasimi'ah, yaitu ujung 300 tahun. Nah, yang setelah ujung 300 tahun, setelah 310 itu dikatakan mutaakhirin. Makanya Imam Nawawi, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qudamah dikatakan mutaakhirin. Kita bukan mutaakhirin bahkan, tapi muasirin istilahnya. Orang yang memang sezaman dengan zaman ini. Baik, mengakunya salafi. Kembali ke salaf, apa sih salaf? Salaf artinya adalah ma taqaddam atau man taqaddam, sesuatu yang ada lebih dahulu atau orang yang datang lebih dahulu. Sebagaimana itu dijelaskan oleh Imam Abdul Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullah taala di dalam kitab beliau Al-Ansab. Disebutkan apa sih makna salaf. Rasulullah sudah menyatakan, "Nikmat salafu analak," sebaik-baik salaf bagimu adalah aku pendahulu. Maka tak layak kita mengatakan saya salaf, tapi yang ikut salaf dikatakan salaf, bukan salaf. Mengaku ikut bukan malah membuat ajaran sendiri berpandai-pandai. Kami lebih tahu dengan apa dikatakan hawadits asriyah, peristiwa di zaman ini dan seterusnya. Memang boleh jadi kalian lebih tahu, tapi syariat sudah ada dan sempurna sampai hari kiamat, tidak boleh keluar dari itu. Baik. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Macam mana kita nak bantah orang kata, macam mana kau nak sampai ke mutaqaddimin? Kau bukan zaman tu, jadi kau kena mengambil ilmu daripada ulama mutaakhirin juga. Oh, jelas namanya mengambil ilmu, jelas kita wajib mengambil ilmu. Kita tak punya dan tak mungkin kan ada alat apa itu kembali ke zaman dulu, alat apa time travel. Makanya diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala, al-isnadu minad din wal isnadu la qala man syaa ma syaa. Agama bahwasanya sanad
penyandaran ilmu atau berita kepada yang layak jadi sandaran itu bagian dari agama. Kalau bukan sanad, niscaya orang yang berbicara sesuka hatinya akan bicara sekehendak dirinya. Jadi kembali kepada sanad. Makanya kalau ada orang bicara, kita tanya samulana rijalakum, sebagaimana yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih kepada Ibnu Sirin. Baik. Kanu la yas'aluna 'anil isnad. Mereka dahulunya tidak bertanya tentang sanad. Walam falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum. Tatkala terjadi fitnah, maka mereka berkata kepada pembawa berita atau pembawa ilmu, tunjukkan kepada kami rijal kalian, rawinya siapa sehingga engkau mampu mengucapkan seperti ini. Yuqdar fayuqdar min ahli sunnah fayuqadu minhu wa yuqdar min ahli bidah fala yuqadu minhu. Dilihat dan diperiksa, kalau ternyata sanadnya dari ahli sunnah diambil, kalau dari ahli bidah maka tidak diambil. Ini dalam masalah penyampaian berita dan penukilan ilmu. Tapi kalau masalah kemudian ra'yu, makruf di dalam apa? Di dalam kalam para fuqaha, lana ma rawa wa laisa alaina ma ra'a. Kami mengambil apa yang menjadi riwayat dia dan kami tidak wajib mengambil ra'yu dia. Jelas, bukan berarti kalian tidak hidup di zaman salaf, kalian wajib belajar. Betul, masalah belajar. Tetapi kalau ra'yu bukan dalil. Baik, makanya telah disebutkan oleh para ulama yang mengetahui kadar diri mereka, seorang mufti dia tidak mengajak orang pada dirinya sendiri, tapi akan menyebutkan, saya berfatwa halal karena dalilnya begini, saya berfatwa haram karena dalilnya begini, saya mengatakan ini tidak boleh karena salaf tidak mengajarkan begini. Jadi tidak memakai ra'yu sendiri, tapi apa? Tapi lihat Anda dapat dari mana yang seperti ini. Baik, dan bukankah ini yang diajarkan selama ini oleh para ulama? Sering kalau berdebat dengan orang-orang Sufika atau Asy'ari, mereka sering mendatangkan ucapan Imam Al-Auza'i yang diriwayatkan oleh Al-Ajuri dalam Asy-Syari'ah, mengatakan apa itu? Beliau mengatakan apa ya? Yang terkait dengan apa itu? Masalah salaf itu. Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka nas wa iyyaka wa ara'a rijal wa in zahrafuhu laka bil qaul. Engkau wajib untuk mengikuti asar-asar para salaf walaupun umat manusia menolakmu, dan hindarkan dirimu ra'yu-ra'yu para tokoh walaupun mereka menghiasi dengan perkataan. Ini sering diucapkan tatkala membantah sufiyah. Kenapa? Tahu-tahu kita sendiri lupa dari kalimat-kalimat yang seperti itu. Malah mewajibkan itu ra'yu orang belakangan walaupun menyelisihi salaf, walaupun tidak ada salafnya dan sebagainya. Dalam masalah agama, bukan dalam masalah kereta atau kapal terbang, bukan masalah mikrofon dan sebagainya, tapi masalah agama. Tahu-tahu dalam prakteknya banyak orang yang lupa. Sementara kita juga sering dulu untuk yang apa itu di awal-awal dakwah salafiyah, tatkala mendakwahi orang awam, mendakwahi orang sufiyah, kita juga mengucapkan ucapan Imam Abu Amr Al-Auza'i yang mana beliau mengatakan apa itu? Kif haitsu waqafal qaul wa qul bima qalu wa kufa amma kafu anhu fa innahu yasau kama wasi'ahum. Berhentilah kalian di mana kaum itu berhenti. Al-Auza'i imam dari salaf, dalam maksudnya berarti apa? Sahabat dan tabi'in. Di mana sahabat dan tabi'in berhenti, engkau berhenti dan ucapkan apa yang mereka katakan. Dan tahan dirimu dari perkara yang mereka menahan diri darinya. Kemudian apa? Fa innahu yasau kama wasi'ahum. Cukup bagimu apa yang cukup bagi mereka. Jadi memang kuncinya ke sana. Makanya tidaklah ucapan itu diterima karena kebesaran dia, tetapi karena apa? Karena dalil yang didatangkan, kata Imam Ibnu Abdul Bar. Dan itu diajarkan sampai selesai kalau tak salah dulu di dalam daras itu. Kitab Imam Ibnu Abdul Bar, Jami' Bayanul Ilm wa Fadlih. Yaitu apa? Ala annal qaul la yasihu bi fadli qailih walakin bidalalati ad-dalili 'alaiha. Ucapan itu bukan menjadi benar karena keutamaan orang yang berkata, tetapi ucapan itu menjadi benar karena dalil yang menunjukkan dalil yang dia datangkan. Dan tidak semua orang yang mendatangkan dalil itu pasti benar. Kalau tak apa? Sufi ada dalil, orang Syiah ada dalil. Bahkan kata Imam Asy-Syatibi, orang-orang Nasrani juga punya dalil, pujian Allah kepada Isa dan sebagainya itu. Isa adalah kalimatullah. Kalimatullah berarti kalam. Kalam Allah kan bukan makhluk. Macam mana? Ini bahaya seperti itu. Menunjukkan tidak semua yang mendatangkan dalil itu dalilnya benar. Makanya Imam Asy-Syatibi dalam Al-Iqtisad beliau mengatakan kebanyakan para mubtadi'ah
berdalilkannya mereka adalah menggunakan dalil yang umum. Karena pada dalil umum itu masih boleh ditarik-tarik. Seperti apa orang Sufiyah ditanya, mana dalil ada zikir jama'i? Katanya bahwa wadkurullaha katsira. Ini dalil umum betul, tapi penunjukannya tak tepat. Karena Nabi yang menyampaikan ayat tadi, beliau tidak mencontohkan cara seperti itu. Dan ini yang banyak orang yang entah bagaimana dia lupa atau pura-pura lupa atau tidak belajar usul fikih atau karena hawa nafsu, sehingga apa? Justru pakai dalil-dalil umum untuk membatalkan dalil khusus. Ini menyelisihi ajaran yang ma'ruf di dalam kitab-kitab usul fikih yang diajarkan dan seterusnya. Dan juga dalam kitab-kitab manhaj yang dibacakan. Tahu bagaimana? Tahu-tahu karena fitnah justru malah apa? Malah yang muncul adalah terbolak-balik. Alhamdulillah. Baik, wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan.